Hai guys, selamat malam dari Belanda. Horas buat kalian semua yang ada di Indonesia, yang ada di seluruh dunia. Malam hari ini aku menyalakan lilin khusus buat Ko David. Dan tema malam ini masih tema berkabung ya. Karena saya belum bisa mengobati rasa kehilangan saya, belum bisa. Dan di sini saya ingin berbagi buat kalian. Tapi sebelum saya lanjut untuk ke perbincangan kita malam ini, untuk kalian yang belum subscribe, please support me. Klik subscribe, like, and comment. Kasih masukan kalau ada yang harus saya perbaiki. Dan buat teman-teman yang sudah support saya sangat berterima kasih sekali. Dan saya sangat bahagia sekali karena dukungan dari teman-teman semua, khususnya juga teman-teman yang memberikan saya doa, memberikan saya kata-kata penghiburan. Terima kasih banyak, dan saya sangat senang bisa bertemu kalian di dunia YouTube ini, karena kita tidak saling mengenal satu sama lain, tapi di sini kita ada chemistry yang terbangun dengan baik, ada niat yang baik untuk sama-sama bekerja gimana caranya untuk sukses. Dan saya appreciate it sekali. Terima kasih banyak, and thank you for you all who support me in this channel, and I do appreciate it, and I love to support you too. Jadi malam ini khusus aku menyalakan lilin ini untuk mengenang Ko David, karena Ko David ini adalah sosok yang sangat berarti bagi saya. Dan saya sangat sayangkan sekali karena kami harus out of communication for a long time. Tidak connect. Dan terakhir itu kami ketemu itu sekitar 2016. Dan habis itu lost contact, tidak tahu kenapa dan dia di mana. Karena waktu itu pertengahan 2017 saya travel ke Eropa dan saya balik ke Indonesia, tapi saya cari-cari dia itu sudah tidak ketemu. Mungkin dia sibuk, saya pikir dia sibuk atau gimana gitu. Dan mendiang Ko David ini adalah sosok yang sangat baik. Dia sangat rendah hati dan tulus. Dia itu memberi sesuatu dengan tulus, membantu orang dengan tulus. Dan seharian ini saya tidak habis pikir karena dia meninggal tanggal 2 kemarin. Dia meninggal karena sakit. Sakit yang dialaminya itu adalah kelenjar getah bening, benjolan di leher. 2 bulan kemarin, entah kenapa saya tuh teringat gitu loh sama teman-teman saya ini. Kami ada berlima, Kak Puspa, Ko Marvel, Maria, aku, dan Yanti. Nah, entah kenapa video yang aku upload di sebelumnya untuk mengenang Ko David itu, aku diingatkan Facebook. Nah, itu aku upload sekitaran 2016 juga, atau akhir 2015, kayaknya seperti itu. Dan aku diingatkan Facebook 2 bulan yang lalu, dan aku repost lagi di Facebookku. Aku bilang thinking of you guys, but specifically aku mengingat Ko David ini, terngiang di pikiranku, aku pengen SMS gitu. Tapi karena kesibukan kerjaku
Nah, aku pikir latmar duma dalek gitu kan, duma later gitu, atau nanti aja deh kalau aku udah gak sibuk gitu guys. Nah, seminggu yang lalu ada niatanku untuk mencari Kodafit ini lewat Messenger, tapi entah kenapa aku nggak ingat untuk mencari gitu, karena aku itu sibuk kerja, ujian juga, ujian imber keringku gitu, jadi aku lupa gitu untuk messenger dia ini gitu. Jadi setelah beberapa hari kemudian seorang temanku dari Bali yang pertama kali memberitahu aku tuh sekitaran jam 2 pagi di sini gitu. Mungkin di Bali itu kan sudah siang, kira-kira jam 2 pagi di sini sekitaran pagi lah juga di sana, jam 7 jam 8 pagi gitu. Nah, dia DM aku dari IG, dia bilang, "Kak Ria, betul ya Kodafit meninggal?" Dia bilang gitu. Namanya Putu Takeda. Dan gak lama kemudian aku dapat WA juga dari Kak Puspa, bilang, "Ria, Kodafit sudah meninggal," katanya. Dan aku sangat menyesal sekali kenapa aku gak langsung cari dia di saat aku kepikiran itu gitu loh guys. Karena aku sangat merasa sedih sekali kok sampai di akhir hayatnya itu nggak ada pertemuan ataupun nggak ada ucapan how are you atau what are you been doing, atau seperti biasanya dia selalu menanyakan, "Dek, kamu apa kabar, Dek?" gitu. Dan yang saya ingat dari Koko ini, semua itu hal-hal baik. Dan yang paling menyentuh saya itu dulu, menyentuh sekali, dan di pikiran saya itu terngiang-ngiang seperti video gitu loh. Dulu waktu pernah suatu ketika saya itu kehilangan kerja, saya turun dari kapal, kontrak saya nggak diperpanjang, itu sekitar 2015 kalau nggak salah. Jadi saya itu terpuruk di situ, terpuruk sekali. Keadaan saya itu sangat buruk karena finansial saya nggak cukup hari waktu itu, dan saya berdiam diri di kos saya itu kos kecil yang cuma ada matras kecil di lantai, dan saya tidur di sana. Dan waktu itu saya jatuh sakit. Nah, terus dia tahu saya sakit. Nah, di saat saya jatuh itu semua teman-teman saya pergi, saya ditinggalin teman-teman saya. Cuman satu yang stay itu Kodafit sama Kak Puspa, tapi waktu itu Kak Puspa pergi dia ke Australia untuk 1 tahun, jadi dia tuh nggak ada di Bali saat itu. Jadi saya mengalami keterpurukan itu sendirian. Nah, di saat itu saya sedang sakit, dia datang ke kos saya dan bilang, dia bawa bungkusan nasi gitu loh. Dia duduk di depan pintu selonjoran sembari buka bungkusan nasi ini. Sebenarnya saya cuma pengen sendirian gitu, bukan maksud saya tidak senang dia datang gitu, tapi dia tiap hari datang, dia bawa bungkusan nasi itu dibuka sama dia, terus dia masakin saya air panas, dibuatin latte gitu. Dia duduk di pintu, kos saya itu kecil, jadi dia duduk di pintu sembari ngerokok. Dia bilang, "Dek, ayo ke pantai biar kamu nggak mumet di rumah aja, di kos aja," gitu dia bilang. Nah, di situ saya nggak, karena saya keterpurukan saya, kenapa? Karena saya kehilangan kerjaan itu, saya pengen sendiri gitu. "Kok pulanglah, nggak apa-apa." Tapi dia mau aku makan dulu baru dia pulang.
Nah itu terngiang-ngiang di pikiran saya. Dia datang tuh setiap hari ngasih saya makan. Waktu itu dia udah makan belum, padahal waktu itu pun dia dalam kondisi susah juga. Kami sama-sama ditipu waktu itu, ditipu orang. Banyak hal yang menimpa kami waktu itu. Makanya kami terkumpul di salah satu pertemuan yang tidak terencanakan dulunya. Dulunya ada oknum yang menipu kami. Jadi dia tuh datang dari Kalimantan. Jadi itu di Cina Kalimantan, merantau ke Bali karena ada iming-iming, guys. Jadi orang ini menipu kami, menipu aku, menipu Mbok Puspa, menipu Kom Marvel, dan juga Ko David ini sendiri. Jadi sewaktu saya melihat fotonya itu, teringatlah itu semua kembali. Saat dia duduk di depan pintu kos saya, membuka bungkusan nasi ini ngasih saya makan, hati saya sangat sakit sekali. Kenapa saya tidak ada waktu untuk bicara sama dia, untuk bilang terima kasih Koko, terima kasih sudah baik sama aku, sudah care sama aku. But anyway, this is life. Jadi kalau kalian punya saudara, kalian punya keluarga, punya sahabat, punya teman, selagi ada waktu, seperti BCL bilang, cintai mereka selagi ada gitu. Cari mereka dimanapun mereka berada, jangan sampai too late gitu. Karena yang membuat saya merasa sangat kehilangan itu karena dia kan dikremasi, jadi tidak ada kuburannya yang bisa untuk kita datangi, untuk ziarah gitu, untuk kembali ke sana, ke pusaranya gitu. Jadi saya merasa dia betul-betul kembali ke alam, karena dia meninggal tanggal 2, dikremasi tanggal 3, dan hari itu juga abunya dilepas ke laut gitu. Jadi teman-teman, mohon doakan Koko ini supaya dia berada di sisi Tuhan, berada di tempat yang baik, arwahnya tenang, dan maminya yang ditinggalkan beserta adiknya, keluarganya diberi kekuatan. Dan doa saya buat teman-teman juga, semoga teman-teman semua dimanapun kalian berada, saya harap kalian sehat-sehat saja, baik-baik saja, jaga diri baik-baik, jaga pola hidup kalian, kesehatan kalian, berkomunikasilah dengan baik dengan keluarga kalian, karena kita tidak tahu waktu kapan datang menjemput. Dan di sini mari kita doakan Koko ya, Ko David ini, orang yang sangat baik ini, semoga amal ibadahnya semasa hidup diterima di sisinya. Terima kasih teman-teman buat dukungannya, terima kasih buat supportnya, terima kasih buat masukannya, untuk hadirannya, itu sangat berarti banyak buat saya. Salam tulus dari saya. Semoga kita dipertemukan suatu saat nanti di dunia nyata, karena kita bertemu hanya lewat video YouTube. Suatu saat saya harap kita bertemu di real time, di real place, in person. Jadi kita bisa share banyak hal yang kita lalui, dan pengalaman-pengalaman juga tentunya.
Jadi salam damai dari saya, salam kasih dari saya. Semoga Tuhan memberkati kalian dan have a nice evening or have a good night, good sleep, or good morning wherever you are. God bless you all. Thank you. See you next time. Horas.